Halo guys, selamat datang di podcast Mirror, Misteri Horror. Bersama gua Alvin. Di sini kita bakal mendengarkan cerita-cerita mistis, misteri atau supernatural yang mungkin pernah kalian alami dan pastinya buat kalian merinding nih. Nah, di sini gua udah bersama dengan narasumber kita. Silakan perkenalkan dirinya, Kak. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nesa. Iya. Nah, jadi gimana nih Kak? Apa pengalaman yang Kakak mau ceritain di podcast Mirror ini? Pertama kali ngelihat hal-hal kayak gitu itu TK. TK? Wah, masih muda tapi udah pernah ngeliat hal-hal yang kayak gitu ya Kak? Gak pengen, tapi iya. Gak tahu. Jadi itu ceritanya maghrib. Ibu sama bapak itu lagi sholat. Anak kecil kan lagi seneng-senengnya main ya. Iya, benar tuh Kak. Sholat itu jarang-jarang gitu kan. Iya. Pintu itu lupa ditutup. Aku lihat banget, aku kan lagi main di ruang tamu. Oh, jadi itu posisinya lagi ada di rumah Kakak ya? Iya, lagi iya, posisi maghrib itu. Masih maghrib. Kan katanya kalau orang dulu kan maghrib pintunya tutup, jendelanya tutup. Nah, itu ibu bapakku lupa dan aku seneng lagi apa ya waktu itu? Lagi main, benar-benar lagi main di di ruang tamu. Di ruang tamu. Aku lihat ada yang masuk gitu kan. Tamu pikirku. Tapi kok naik ke atas gitu. Naik ke atas? Atap. Naik ke atas atap? Iya. Terus dan itu tante-tante, aku ngomongnya tante-tante. Terus aku ngomong sama bapakku, "Pak, ada tamu," gitu. "Siapa?" katanya gitu. "Ini, tante." Aku nunjuk ke atas. Ke atas jadi ya? Aku nunjuk ke atas. Iya, tapi itu ada suaranya nggak Kak? Enggak. Nggak ada? Enggak. Jadi itu udah maghrib ya? Dan itu posisinya Kakak lagi mainan gitu karena emang orang tuanya lagi sholat. Dan tiba-tiba ada tamu yang datang. Yang masuk. Dan dia manjat ke atap. Ya gitulah. Tapi pernah kelihatan nggak gitu mukanya itu gimana gitu atau apa emang nggak inget gitu? Rambutnya itu panjang. Mukanya itu ketutup rambut. Mukanya ketutup rambut. Gitu. Terus akhirnya bapakku manggil ustadz kan. Iya. suruh ngeliatin apa bener yang aku lihat ini bener apa aku cuma salah ngeliat gitu kan. Ternyata emang bener ada tamu yang masuk. Makanya kan orang-orang dulu ngomongnya jendela ditutup kalau maghrib. Pintu juga ditutup gitu kan. Kalau misalkan maghrib itu emang sebaiknya kita tutup pintu dan jendela sih ya. Jadi ya hal-hal yang seperti itu mungkin bisa dihindarin ya. Tapi kan mungkin Kakak dulu masih kecil ya, jadi belum ngerti ya. Iya. Tapi seremnya pas udah gede ya Kak ya. Keinget nih sampai sekarang. Itu sih waktu kecil itu. Terus pengalaman ada lagi nih Kak. Apalagi tuh Kak? Waktu aku pergi ke Palembang, jadi perjalanan itu dari Kota Bumi, kan rumahku Kota Bumi nih. Aku berangkat dari jam 10 naik kereta. Sampai Palembang itu jam 4 atau enggak 5 sore. Jadi jam 10 pagi ya? 10 pagi. Nyampe Palembang itu jam 4 kalau enggak jam 5 sore naik kereta. Di situ kan kita lanjut karena rumah saudaraku ini jauh, jadi kita lanjut pakai travel. Dan travel lah kita dari jam 5 itu. Terus semuanya dari abis maghrib kan jam 5 tuh. Perjalanan 5-6 itu aku masih melek, masih bangun gitu kan. Abis maghrib pokoknya jam 7-an aku tuh tidur sampai jam 1 kalau nggak salah. Jam 1 pagi. 1 malam. Iya, 1 pagi itu Kak. Iya. Terus semuanya waktu aku tidur semuanya pada bangun, masih bangun. Waktu aku bangun semuanya pada tidur kecuali aku sama si sopir. Aku kan duduknya deket sopir nih. Oh, tapi itu di kereta ya Kak? Masih di kereta? Bukan, di travel. Oh, di travel. Iya. Jadi aku duduk samping sopir pas gitu kan. Iya. Saat jam berapa ya? 1:30 kalau nggak jam 2 itu Jalan Palembang tau nggak? Iya. Berkelok-kelok
tikungan tajam. Iya sih, gua pernah ke Palembang memang kayak gitu jalan-jalannya. Hutan kan? Iya. Gitu. Malam-malam mobil tuh nggak ada yang lewat, paling 1 atau 2 itu. Iya. Terus si sopir ini tuh ngantuk gitu kan, tapi dia di posisi ngantuk, dia juga tuh ngebut gitu loh, kebut-kebutan. Iya. Karena ngejar waktu juga kan, udah malam belum nyampe ke tempat gitu. Terus akhirnya pada suatu tikungan, iya. itu tuh aku bener-bener ngeliat orang nyebrang. Bukan orang sih, makhluk sebenarnya. Makhluk. Tapi kakak taunya orang pas itu ya? Karena udah di jauh. Dan kakak juga masih kecil pas itu ya jadi ya? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. 2 SMA kan liburan ceritanya itu. Iya. Terus akhirnya aku ngomong sama sopirnya, Om berhenti gitu kan. Om rem om gitu. Omnya tuh masih nggak ngepedulin aku, omonganku tuh nggak dipeduliin gitu. Iya. Terus aku giniin apa namanya? Tepuk. Iya. Om berhenti, ada orang yang lewat. Padahal posisi jalan sepi, dia nggak percaya kan? Iya. Dia nggak percaya tuh. Enggak. Ya. Jadi kakak sendiri yang ngeliat ya kak ya? Om ada yang lewat. Siapa? Makhluk kuntilanak gitu kan. Tahu rambutnya panjang. Dia tuh nggak punya kaki, aku ngomong gitu kan. Kakak sendiri udah tahu itu ya jadi ya dia. Siapa? Dia langsung ngerem. Rem pelan-pelan tapi ngeremnya. Ngerem langsung ngelakson. Orang belakang bangun. Kan ada kakekku yang di Sukabumi. Iya. Ngomong gini, kamu lihat apa tadi deh? Nggak tahu. Aku emang bener-bener takut di situ. Takut iya. Nggak tahu. Aku cuma ngelihat ada orang lewat, tapi pakai jubah putih, rambutnya panjang. Tapi nggak punya kaki, aku gitu. Dan kakekku ini tuh punya gimana ya? Punya indera keenam juga. Dia tuh dari tadi sebenarnya tuh nggak tidur. Iya. Dia mantau aku. Dia di belakang tapi dia juga tahu apa yang aku lihat. Ya benar yang kamu lihat tadi katanya gitu. Wah. Berarti itu gila sih ya. Jadi udah apa? Dini hari ya. Dan itu emang posisinya masih ada di entah berantah ya mungkin ya. Iya. Kan nggak tahu itu daerahnya di mana gitu ya. Dan kita kan apa namanya? Harus permisi dulu gitu kan. Iya sih seharusnya gitu sih ya. Ya mungkin buat pendengar nanti kalau misalkan jalan-jalan gitu ya, mau liburan atau gimana gitu, kalau misalkan lewat tempat-tempat yang emang auranya nggak enak gitu ya salam dulu lah ya. Bener jadi banget tuh. Mungkin kejadian ini juga bisa jadi pelajaran gitu ya. Jadi itu udah dini hari ya kak ya. Bener habis banget. itu ngeliat yang aneh-aneh gitu, waduh gila sih itu. Itu langsung berhenti di suatu tempat itu. Langsung berhenti istirahat gitu ya kak? Enggak, kan itu berhenti sebentar tuh. Terus kita lewat langsung klakson gitu kan. Iya. Terus itu ada kayak tempat apa ya, warung gitulah. Kita berhenti di situ sebentar. Iya. Kita bahas yang tadi gitu. Apa iya yang aku lihat itu benar gitu? Kata kakekku benar. Kalau aku tadi nggak lihat, aku nggak ngomong sama sopir, mungkin udah kecelakaan. Iya mungkin kalau gue sendiri sih juga mungkin udah ngelakuin hal yang sama sih ya. Iya. Kalau udah ada hal yang nggak mengenakan gitu, mungkin gue bakal cari tempat dulu untuk mungkin istirahat lah ya. Bener. Itu juga kan posisinya juga dini hari sih, masa kita mau maksa ngelanjut gitu ya. Dan belum lama ini, aku kelas berapa ya? 3 SMA apa enggak? Satu semester kelas semester 1 kemarin. Semester 1 kemarin? Iya kalau nggak salah. Jadi kan aku pulang. Iya. Udah 2 hari di rumah. Aku tuh kangen gitu kan sama ibuku. Maghrib juga kejadiannya tuh. Mau maghrib itulah 5:30. Adikku ini main. Bapakku lagi di ruang tamu. Aku nggak tahu kalau ibuku nih main di depan rumahku di tangga gitu kan. Tapi aku ngeliatnya, aku dengarnya itu tuh ibuku di dapur. Jadi tuh ruang tamu kan, ruang keluarga, ruang TV, dapur. Aku manggilnya tuh di ruang keluarga. Aku nggak nyamperin, bener-bener aku nggak nyamperin.
biasanya juga aku langsung nyamperin kan, bu aku ngomong gitu. Kalau orang Jawa kan non dalam jawabnya. Ibuku tuh nggak pernah ngomong non dalam tuh nggak pernah. Apa sih gitu, apa gitu biasanya. Terus itu non gitu, non gitu. Ada yang jawab kayak orang mau makan, kayak aktivitas ngambil piring, ngambil sendok. Terus cing ngopo? Aku biasanya itu langsung nyamperin ibuku gitu kan kalau kangen. Iya. Enggak. Itu aku bener-bener di situ dan suaranya di situ. Aku nggak nyamperin. Datang ibuku dari belakang kan. Aku madep ke Pak. Kan apa namanya? Ke dapur. Iya. Dari belakang itu ibuku. Oh, jadi kakak ini lagi ngadep ke arah dapur gitu ya dan mendengar suara itu yang mirip. Aku kira ibuku. Ternyata bukan. Dari belakang ibunya kakak datang. Kenapa, Sa? Loh, ibu dari mana? Dari depan. Dari rumah tetanggaku itu, yang depan rumah, bener-bener depan rumah. Lah, yang jawab aku tadi siapa? Aku langsung gitu. Aku langsung ngeliat ke dapur kan. Nggak ada orang. Nggak ada aktivitas. Tapi tadi emang ada suara-suara kayak orang ngambil makan ibuku, gitu ya? Emang kayak suara ibuku. Emang kayak suara ibu kakak juga ya? Wah, gila sih itu. Ya itu. Itu juga posisinya juga maghrib juga ya? Maghrib juga. Mau maghrib itu. Terus ada lagi. Jadi tuh kak. Jadi ceritanya kan, temennya ibuku ini punya anak laki masih kecil, mainlah ke rumahku di ruang TV. Kan dia mau diajakin ibuku tuh makan di dapur. Iya. Dia ngelewatin ruang TV. Dia tuh gini, mah ada pocong. Hah? Gitu. Dia nunjuk di TV, di ruangan TV itu. Di ruang TV? Dia nunjuknya di ada pocong gitu. Anak kecil kan pasti ngerti iya kan hal gitu. Hah, di mana? Tuh ditunjuk sama dia. Ditunjuk di dia bagian pojok gitu ruangan. Iya, di pojok ruangan. Di pojok ruangan. Berdiri katanya. Terus akhirnya aku nanya kan. Aku diceritain sama ibuku terus. Iya. Anaknya juga masih ada gitu kan. Dek, benar kamu tadi ngelihat apa namanya pocong? Iya. Dia takut. Di mana? Di sana. Aku langsung praktekin. Hidungnya ada ininya enggak, kapasnya enggak. Dia langsung ngangguk-ngangguk. Terus ini ada talinya enggak? Kepalanya ada talinya. Kepalanya ada. Iya. Berapa? 2. Gitu. Astagfirullahaladzim kataku. Itu emang ada, tapi itu kiriman dari maksud? orang yang gak suka gitu. Jadi buku nih punya apa namanya, punya toko gitu, toko pakaian mungkin. Iya. Mungkin ada yang iri gitu. Jadi ngirimin hal yang gituan. Itu sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu ya. Musyrik. Iya. Ya mungkin buat kalian mungkin kalau misalkan di kehidupan kalian gitu ada orang yang kalian nggak suka gitu ya. Ya jangan kayak gitulah ya. Itu kan sampai sekarang itu apa namanya? Sampai sekarang itu sampai usaha ibuku sekarang itu iya. Tadi buat bangkrut. Gitu. Ya toko pakaian itu akhirnya nggak jualan lagi sekarang. Itu nggak bener banget sih itu. Udah serem banget sih tapi itu tadi. Apa itu emang posisinya dia maghrib juga ya? Yang mana? Yang katanya saudaranya kakak ini datang main ke rumahnya sore, kakak. Tapi nggak maghrib. Tapi bukan maghrib. Iya. Dan ada lagi, aku bener-bener. Jadi aku tuh sama temanku kan, iya. Ada acara. Bener-bener pulangnya tuh maghrib dari maghrib abis, lagi ya. Kan naik motor nih, yang bawa motor tuh temanku, aku yang dibonceng. Jadi lewat suatu tempat, emang tempatnya tuh terkenal angkernya jembatan gitu, jembatan. Tapi jembatannya tuh banyak pohon-pohon yang besar. Di situ setiap sore itu ada bau-bau kayak apa namanya, bau anyir. Anyir. Terus kayak ubi dibakar. Ubi dibakar gitu. Terus tepat
pas maghrib itu temanku kan biasa kita lewat di situ kan klakson gitu kan 3 kali permisi, kita udah permisi. Tapi benar-benar aku ngelihat, aku sama temanku juga ngelihat. Pertama aku dulu yang ngelihat kan. Ada yang gelantung tuh kataku gitu. Mana? Itu di pohon, emang pohon gede bener, pohon terkenal angkernya juga. Oh iya, katanya gitu. Mbak-mbak, tante-tante. Ya nyebutnya Mbak Kunti lah. Iya. Dia gendong anaknya. Kakinya itu diayun-ayun. Itu kakak sama teman kakak yang lihat juga ya? Wah. Tapi dia ada suaranya gitu nggak kak? Ya, kayak memang gitu. Kita kan lewat. Gila sih itu kayak udah uji nyali bener. Iya, udah lewat tempat yang emang terkenal angker ya. Dan itu emang lewatnya pas maghrib lagi ya. Apalagi kalau ngelihat hal-hal yang kayak gitu ya, itu serem banget sih. Aku sebenarnya sih nggak pengen ngeliat kayak gitu. Iya, tapi ya emang gitu ya kayak emang udah kejadiannya gitu. Nggak di setiap tempat itu pasti ada, pasti ada. Iya. Apapun bentuknya itu pasti ada. Oke, makasih buat Kak Nessa untuk ceritanya. Untuk teman-teman yang mau cerita atau pengalaman horor boleh banget kirim ceritanya ke DM via Instagram di @ukm_dcfc. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di podcast Mirror selanjutnya.